Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sudah hadir semua. Ya, untuk perkuliahan kita pada sore hari ini saya melanjutkan materi terkait dengan hak tanggungan, karena di minggu lalu materinya adalah hak tanggungan di semester. Jadi di minggu lalu sudah sedikit banyak eh, materi ya terkait dengan hak tanggungan, apa itu hak tanggungan, kemudian benda-benda apa saja yang diikat atau boleh dijaminkan dengan berbagai jaminan hak tanggungan. Saya flashback sedikit saja mengenai itu. Nah, ini di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 disebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan di dalam ketentuan UPA. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam ketentuan UPA itu memang pernah ada satu klausul yang menyebutkan lembaga jaminan yang dapat diberikan terhadap tanah itu adalah hak tanggungan. Jadi yang pertemuan sebelum UTS saya juga pernah menyampaikan terkait dengan hipotek. Kalau dulu memang diikat dengan hipotek. Jadi tanah-tanah pada saat Indonesia merdeka itu kalau mau dijaminkan lembaga jaminannya adalah hipotek. Kemudian sampai di tahun 60 terbitnya UPA juga masih menggunakan hipotek. Barulah di tahun 96 pasca terbitnya Undang-Undang 4 tahun 96 itu untuk lembaga jaminan hak atas tanah hanya dapat diikat oleh hak tanggungan. Kalau yang tidak berkaitan dengan tanah dapat dijamin dengan lembaga jaminan yang lain. Ya, salah satunya adalah jaminan fidusia. Misalnya, saya nggak punya tanahnya, tapi saya cuma punya bangunannya saja. Nah, nggak bisa itu kalau misalnya saya mau menjaminkan bangunan saja, nggak bisa menggunakan hak tanggungan. Tapi bisa menggunakan fidusia. Kalau tanahnya saja, ya hak tanggungan bisa. Gitu ya, nanti teman-teman bisa membedakan kapan itu hak tanggungan, kapan itu fidusia. Untuk pelunasan utang tertentu. Jadi hak tanggungan ini lahirnya karena ada perjanjian pokok terlebih dahulu, yaitu utang piutang atau perjanjian clear atau apalah namanya itu ya. Kita tidak perlu memperdebatkan kembali perjanjian pokok itu namanya apapun, itu sepanjang itu prestasinya adalah melakukan pembayaran pelunasan utang tertentu, itu masuk dalam kategori perjanjian utang piutang, ya yang memberikan kedudukan yang diutamakan. Jadi dengan adanya hak tanggungan ini itu mengubah kedudukan kreditor ya. Jadi didahulukan terhadap kreditor yang lain atau kita menyebutnya sebagai kreditor preferen. Jadi dia memiliki preferensi untuk didahulukan pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditor yang lain ya. Nah, ini ciri-cirinya dari hak tanggungan dia sudah jelas di dalam ketentuan definisi ya, definisi itu memberikan pernyataan bahwa hak tanggungan ini merupakan salah satu bentuk dari hak kebendaan. Yang kedua, dia sebagai perjanjian asesor atau perjanjian ikutan. Jadi eksistensinya perjanjian hak tanggungan ini itu bergantung kepada perjanjian pokoknya. Jadi perjanjian pokoknya ada dulu, baru perjanjian hak tanggungannya atau perjanjian ikutannya ada. Eksistensi dari perjanjian asesor ini sama seperti di lembaga jaminan yang lainnya. Kalau perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian ikutannya juga ikut hapus. Kalau perjanjian asesornya hapus, belum tentu perjanjian pokoknya itu hapus. Gitu ya. Mungkin logika aja sebenarnya kalau baca hukum gitu ya. Kemudian ada ketentuan bahwa hak tanggungan itu tidak dapat dibagi-bagi, kemudian dia ada karena untuk menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada. Jadi bisa jadi oh saya lupa waktu itu mau ngasih tugas kalian. Oh sudah kayaknya ya. Yang saya suruh cari Blanko APHT. Pernah ya di kelas ini ya? Pernah saya sampaikan nggak di kelas?
Atau kalian juga sudah lupa kalau ada tugas itu? Jadi utang yang ada sekarang misalnya gini, saya menjamin utang saya cuma 500 juta. Tapi hak tanggungan itu bisa mengikat utang-utang yang akan ada. Nah, misalnya gini, saya kredit KPR gitu ya. KPR itu ada KPR umum, ada KPR refinancing misalnya. Nah, refinancing ini maksudnya perbaikan gitu ya. Perbaikan rumah itu saya ngajukan kredit lagi, tambahan plafon kredit lagi. Sampai ternyata utang saya itu 750 juta misalnya. Nah, itu cukup diikat oleh satu akta perjanjian, akta pemberian hak tanggungan itu boleh. Karena di dalam undang-undangnya memungkinkan memungkinkan hal tersebut. Jadi pada saat saya menambah plafon itu tidak perlu membuat APHT yang baru. Ya, nanti saya kasih contohnya terkait dengan hal ini. Kemudian hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. Jadi hak tanggungan itu karena sifatnya asesor ya. Jadi misalnya saya punya utang kredit modal, kredit KPR gitu ya. Nah itu dua-duanya diikat oleh satu jaminan yang sama itu boleh. Tapi pada umumnya eh, perjanjian tersebut itu hanya satu kreditor ya. Saya tidak bicara kredit sindikasi yang beberapa orang gitu ya, beberapa kreditor. Nah, ini biasanya pada umumnya cuma satu orang saja. Kemudian hak tanggungan dibebankan pada hak atas tanah saja ya kembali ke konsepnya bahwa objek yang dapat diikat oleh lembaga jaminan hak tanggungan itu adalah hak atas tanah, bukan dalam artian tanah secara fisik ya kalian beli tanah di apa ini satu pickup satu truk bukan, tapi hak atas tanah. Jadi bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian hak tanggungan pada hak atas tanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah. Jadi prinsipnya memang tanah, tapi segala sesuatu yang ada di atas dan di bawahnya itu dapat diikat oleh lembaga jaminan hak tanggungan. Tapi utamanya adalah tanahnya. Jadi kalau bendanya di atasnya saja nggak bisa, di bawahnya saja nggak bisa. Jadi harus ada tanahnya dulu, yang diikat apa? Tanah di segala sesuatu di atasnya dan di bawahnya. Gitu ya. Kemudian yang kedelapan, hak tanggungan berisi hak untuk menyusun utang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberi hak bagi restu memiliki benda jaminan. Ini prinsip umum ya bahwa kalau misalnya si debitur itu gagal bayar atau investasi, maka tidak diperkenankan benda jaminannya itu dimiliki oleh si kreditor. Karena perjanjian ini kalau disepakati sekalipun itu batal demi hukum. Jadi kalau misalnya debitornya uang prestasi, maka benda jaminannya itu harus dijual lelang. Ya, dijual lelang hasil dari penjualannya itu yang akan memberikan pelunasan terhadap, bukan pelunasan ya, pembayaran terhadap si kreditor. Gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di dalam eksekusi hak tanggungan itu ada dua. Satu dijual di muka umum, dua dijual di bawah tangan. Boleh, tapi dengan catatan harga eh, apa ini, harga jual di bawah tangan itu tidak di bawah harga pasarnya. Jadi itu diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, hak tanggungan mengandung asas spesialitas dan publisitas. Jadi spesialitas ini bisa diartikan spesifik ya. Jadi hak misalnya ini hak milik luas nomor sekian, terletak di kelurahan sekian, surat ukurnya berapa, batas batas utara, selatan, barat, timurnya itu harus spesifik. Itu bisa diartikan sebagai spesialitas. Sedangkan publisitas itu dari kata publish ya, jadi diumumkan. Diumumkan dengan dilakukan pendaftaran di kantor tetanan kabupaten kota di mana objeknya itu berada. Dan terakhir, Pak Tangman mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi sama seperti eh, putusan pengadilan ya. Nah, apa saja benda-benda yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, khususnya berkaitan dengan hak atas tanah, itu pastinya hak atas tanah tersebut dapat dinilai dengan uang, mempunyai sifat dapat dipindah tangankan, dan termasuk hak yang didaftar menurut peraturan, menurut peraturan perundang-undangan ya. Jadi memang ada hak atas tanah itu yang eksistensinya ada, tapi tidak dapat dipindah tangankan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Hak atas tanah apa yang nggak bisa dipindah tangankan? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Atau sebutin aja hak atas tanah. Oh, izin mencoba, Pak. Iya, Mas Agung. Mungkin berkaitan dengan surat hijau itu, Pak.
sehingga tidak dapat dipindah tangankan. Surat hijau hak atas tanah bukan? Surat hijau itu hak atas tanah bukan? Masuk atas tanah. Bukan, itu bangunan ya. Kalau surat hijau itu bangunan. Lembaga jaminannya itu fidusia, bukan hak tanggungan. Ada yang mau menambahkan Mas Ardo atau yang lain mungkin? Eh, izin nambahin Pak, kalau salah Ya, maaf ya. nggak Kalau apa-apa misalnya belajar. Nggak usah kalau takut. kalau yang nggak bisa dipindah tanganin itu hak milik, setahu saya. Hah? Bukannya Dari itu mana hak harus milik nggak pakai bisa dipindah? proses gitu Pak. Terus semua ada proses, tapi hak milik bisa dipindah tangan kan ya? Masa nggak bisa dipindah tangan kan hak milik? Atau gini deh, saya masih ingat nggak hak atas tanah itu apa saja di dalam ketentuan UPA? Satu-satu ya, Mbak Nadira. Apa, Mbak Nadira? Ya, Pak. Mungkin hak milik, Satu aja, satu aja. hak pakai, Mbak Pakai, Mbak Fatima, hak guna bangunan, Mbak Guna Bangunan, Mbak Safira, hak guna usaha, Mbak Guna Usaha, terus Mbak Amelia, hak milik, Pak. hak milik, terus Mas Ardo. Mas Ardo tadi surat hijau ya, Mas Maheswira. Hak milik, Pak. Udah belum, Pak, tadi, Ya, Pak? udah lah, kamu nggak dengerin. Hak guna usaha. Udah, eh masa sampai empat itu tuh. Ada yang mau menambahkan, Saya Pak, Mas? Ya, Mas hak Dava. membuka tanah Pak. Hak membuka tanah, terus apa lagi? Ada lagi nggak selain itu? Terus ada hak memungut hasil hutan. Memungut hasil, kan banyak itu hak atas tanah disebutkan UPA. Ada yang kelewat belum disebut? Hak sewa, Oh, hak sewa, hak pengelolaan, apalagi tanah negara, ya. Itu kan masuk di dalam jenis-jenis tanah gitu ya yang ada di Indonesia. Cuma tidak semua hak atas tanah itu bisa dijadikan objek dari hak tanggungan. Yang tidak dapat dipindah tangan kan apa contohnya? Tanah negara, nggak bisa. Ya. Kemudian kalau tadi disebut Mas Dava, apa, membuka tanah, memungut hasil, itu dua tanah itu tidak ada tanda bukti hak atas tanahnya. Dan keduanya ini bukan merupakan objek pendaftaran tanah, sehingga tidak ada sertifikat hak atas tanahnya. Terus Mbak, siapa tadi? Yang jawab Mbak, tanah sewa, sewa, sewa tanah. Nah, itu juga sama. Itu bukan merupakan objek dari pendaftaran tanah, sehingga tidak dapat dijadikan benda jaminan gitu ya. Loh, taunya di mana ya kalau misalnya ini objek pendaftaran tanah atau bukan? Kalian bisa lihat di dalam ketentuan pasal 10 ya, pasal 9 atau berapa? Pasal 9 atau pasal 10 di dalam PP 24 tahun 97 disebutkan jenis-jenis hak atas tanah apa yang dijadikan objek pendaftaran ya. Eh, cara mengingatnya gini aja, kalau sepanjang ada sertifikatnya, maka bisa jadi itu dapat dijadikan benda jaminan. Kalau nggak ada sertifikat atas tanahnya, nggak bisa dijadikan jaminan. Tapi perlu diingat lagi, karena ada jenis-jenis tanah yang walaupun ada sertifikatnya, itu tidak dapat dipindah tangankan. Contohnya, hak pakai. Hak pakai yang disebutkan di dalam ketentuan UUPA dan peraturan pelaksananya itu ada dua. Hak pakai publik sama hak pakai privat. Atau kalau di dalam eranya Omnibus Law itu nyebutnya hak pakai yang berjangka waktu sama hak pakai yang selama dipergunakan. Nah, hak pakai publik atau hak pakai yang selama dipergunakan itu tidak dapat dijadikan objek jaminan. Mau itu fidusia, mau itu hak tanggungan, nggak bisa. Karena dia hanya punya hak untuk menggunakan saja,
Tapi kalau hak pakai yang bersifat privat, ya cirinya apa sih hak pakai bersifat privat? Hak pakai itu ada jangka waktunya. Nah, itu dapat dijadikan eh, pemindahan tanganan atau dijadikan objek jaminan pun juga boleh. Nah, hak pakai publik sama privat ini kan subjeknya berbeda. Kalau publik itu kan pemerintah kota, terus pemerintah pusat itu boleh punya eh, hak pakai publik. Terus kemudian badan perwakilan negara asing, badan organisasi asing itu boleh punya hak pakai yang bersifat publik. Dia diberikan hak atas tanah tapi hanya untuk digunakan, tidak dapat dijadikan jaminan, apalagi dijual gitu, nggak bisa. Nah, yang bisa hak pakai apa? Hak pakai privat. Siapa yang punya? WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA, dan Badan Hukum Asing. Ini merupakan subjek-subjek dari hak pakai yang bersifat privat. Coba lihat di dalam yang terbaru aja ya, di dalam PP nomor 18 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa tanah-tanah tersebut itu selain dipergunakan dapat juga dipindahtangankan. Nah, selain hak pakai publik, ada lagi yang tidak dapat dipindahtangankan. Contohnya adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu tidak dapat dipindahtangankan. Kalau tidak dapat dipindahtangankan, otomatis mau dijaminkan juga tidak bisa, gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian eh, syarat yang ketiga yaitu termasuk hak yang didaftar menurut peraturan. Nah, memang tanah-tanah di Indonesia ini kan sebagian juga masih belum dilakukan pendaftaran tanah. Tapi di dalam ketentuan undang-undang hak tanggungan itu dimungkinkan tanah-tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan objek hak tanggungan. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Makanya topik hari ini saya bicara mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan. Nah, ini tadi yang saya ini ya, kalau saya lihat di dalam Undang-Undang 4 tahun 96 itu hak milik itu bisa hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara sepanjang itu bersifat privat maka boleh ya. Kemudian ada lagi penyebutan ini hak pakai atas tanah hak milik. Ini sampai sekarang PP-nya itu nggak ada. Jadi saya kasih tanda tanya ini karena saya di praktek pun belum pernah menemukan hak pakai atas tanah hak milik yang dijadikan objek hak tanggungan. Jadi di skip saja ya. Kemudian bangunan rumah susun, hak milik atas suatu rumah susun yang berdiri atas tanah hak milik HBB, hak pakai gitu ya. Mungkin ada yang tinggal di rumah susun nggak ini? 12 orang. Ada nggak? Nah, bukti kepemilikan rumah susun itu bukan rumah susun ya. Mungkin kalian lebih ngetren ngomongnya apartemen. Ya. Ada yang tinggal di apartemen di sini. Podo ae ya, apartemen mau itu kondominium sama-sama tunduk sama undang-undang rumah susun. Makanya saya tadi tanya, ada yang tinggal di rumah susun nggak? Gitu. Nah, bukti kepemilikan rumah susun atau apartemen itu disebut hak milik atas satuan rumah susun. Itu juga dapat dijadikan objek dari hak tanggungan. Gitu ya. Dan terakhir adalah atas tanah yang berasal dari konversi hak lama. Jadi tanah-tanah eh, kiri, ya petok, terus pipil yang belum dilakukan pendaftaran tanah itu dapat dijadikan objek hak tanggungan. Asas yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu asas pemisahan horizontal, ya ini sama seperti hukum tanah kita bahwa apa yang dijadikan jaminan di sini itu adalah hak atas tanah saja prinsipnya, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam pembuatan suatu akte pemberian hak tanggungan itu disebutkan yang dijaminkan tanah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah, tapi harus dinyatakan secara tegas di dalam aktenya. Akte ini dibuat oleh PPAT. Tapi kalau semisal ternyata APHT-nya itu tidak menyebutkan secara jelas, maka itu sudah dapat disimpulkan yang dijaminkan hanya tanahnya saja, gitu ya. Jadi kalau mau dijaminkan dengan yang ada di atasnya harus dinyatakan secara tegas. Nah, subjeknya siapa saja dalam penjaminan hak tanggungan ini? Yang pertama adalah pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan di sini belum tentu debitor, ya. Jadi hati-hati misalnya nih,
Nah, misalnya si A itu itu debitor ya. Debitor, dia ngajukan kredit ke bank BCA. Nah, ini berarti debitor ya. Nah, bisa jadi yang menjadi subjek di dalam APHT-nya itu debitor sendiri karena dia yang punya atas tanah. Bisa jadi orang lain, gitu ya. Misalnya, oh ternyata debitornya nggak punya tanah. Perjanjian kreditnya, perjanjian pokok ya, perjanjian pokoknya. Ini yang ditandatangani oleh A dan bank. Nah, di dalam hal ini itu belum terjadi atau belum melahirkan hak tanggungan. Yang kedua, itu kan harus dibuat perjanjian asesor atau ikutan. Karena bendanya ini adalah rumah, jadi kan dibuat akte pemberian hak tanggungan. Nah, misalnya tanah ini itu punyanya si C. Nah, si C yang akan melakukan perjanjian dengan BCA. Jadi C adalah pemberi HT, si B ini, si bank adalah penerima hak tanggungan, A adalah debitur. Yang tanda tangan di akta pemberian hak tanggungan adalah si C dengan bank, bukan A dengan bank. Karena keabsahan suatu akta pemberian hak tanggungan itu dibuat oleh pemilik. Karena pemiliknya adalah si C, maka APHT itu ditandatangani oleh si C. Ya, saya tidak terlalu detail ya. Kalau misalnya si C ini udah kawin, ya C-nya harus memperoleh persetujuan dari istrinya yang harus. Nah, itu saya tidak terlalu detail ke situ karena itu nanti akan overlapping kalau misalnya kalian nanti misalnya nih mau ngambil S2 notariat karena lebih detail di situ. Saya cuma ngasih gambaran umumnya saja seperti ini. Ya. Atau bisa jadi si A tadi debitor sekaligus pemilik benda. Nah, satu, dia bikin perjanjian pokoknya dengan bank BCA. Dua, dia bikin lagi APHT yang tanda tangan adalah si A dengan BCA. Tergantung pemiliknya siapa. Gitu ya. Sampai sini paham? Misalnya, saya punya hak milik. Nanti si debitor ini pihak pertamanya dia sebagai pemberi hak tanggungan. BCA adalah penerima tanggungan. Gitu ya. Bisa memahami konsepnya dalam pembuatan kita ini. Karena lahirnya hak tanggungan itu bergantung dari pembuatan ini. Kalau APHT-nya belum dibuat, nah tanda-tanda mau jadi kreditor apa yang namanya preference ya belum kelihatan, ibaratnya hilalnya masih belum kelihatan. Nah, si APHT ini selain sudah ditandatangani oleh penerima dan juga pemberi hak tanggungan, dua saksi dan juga PPAT, harus dilakukan pendaftaran dulu di kantor pertanahan kabupaten kota di mana tanahnya itu berada. Nah, APHT ini nanti akan diterbitkan namanya sertifikat hak tanggungan. Nah, lahirnya sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan ini menunjukkan baru si bank itu berkedudukan sebagai kreditor preferred. Sampai sini bisa membayangkan ya hubungannya. Dengan ditandatangani APHT belum melahirkan hak kebendaan. Harus dilakukan pendaftaran dulu. Terbitnya sertifikat hak tanggungan ini menandakan bahwa dia
berubah dari kreditor konkuren menjadi preferred. Gitu. Bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi saya sebutkan ya yang saya ceritakan tadi. Jadi diawali oleh pembuatan perjanjian kredit, kemudian perjanjian sebagai perjanjian pokok, kemudian dibuat APHT, APHT-nya didaftarkan, baru terbit sertifikat hak tanggungan. Itu menunjukkan perubahan status dari kreditor konkuren menjadi preferred. Ini pernah ada peraturan di tahun 2019 terkait dengan pelayanan. Ini juga sebenarnya tidak perlu sejauh ini saya ceritakan karena sekarang kan serba elektronik ya. Jadi pendaftaran tanah itu pendaftaran hak tanggungan itu dapat dilakukan secara elektronik. Teknisnya saya nggak jelaskan di mata kuliah ini. Nanti butuh satu pertemuan tatap muka sendiri. Nah, kita masuk di surat kuasa membebankan hak tanggungan. Apa sih maksud dari surat kuasa membebankan hak tanggungan? Jadi surat kuasa ini itu beda kalau kita bicara surat kuasa yang disebutkan di dalam ketentuan BUI. Surat kuasa membebankan hak tanggungan ini mungkin di pertemuan hipotek sudah saya singgung ya, ada surat kuasa membebankan hipotek. Nah, SKMH dengan SKMHT itu berbeda. Kalau SKMHT itu dapat dibuat oleh dua orang saja. Di bawah tangan nggak bisa. Ya. Satu oleh notaris, dua oleh PPAT. Di luar itu SKMHT-nya nggak ada. Karena di dalam ketentuan undang-undang sudah dinyatakan secara tegas pembuatan SKMHT itu harus dibuat oleh notaris atau PPAT. Hanya oleh notaris atau PPAT. Di luar itu tidak diakui. Nah, SKMHT ini kapan sih dibuat gitu ya? Jadi surat kuasa membebankan hak tanggungan ini dibuat karena ada syarat-syarat tertentu yang belum bisa dilaksanakan untuk dibuatkan APHT. Jadi SKMHT ini dibuat nantinya harus dibuat APHT, gitu ya. Nah, contohnya apa misalnya? Saya punya utang kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini lama-lama saya lihat eh, bunganya ini tambah naik terus gitu. Terus saya merasa kok saya nggak mampu ya bayar di Bank Mandiri. Terus saya oper kredit dari Bank Mandiri atau di praktek nyebutnya take over ya. Dari Bank Mandiri saya pindah ke Bank BNI misalnya. Nah, proses pemindahan dari APHT yang pernah dibuat di Mandiri kemudian dipindah ke Bank BNI, kita butuh surat kuasa membebankan hak tanggungan. Ini sebagai jaminan kepada kreditor bahwa nantinya saya selaku debitur akan membuat APHT. Nah, pada saat saya penandatanganan SKMHT, pada umumnya si bank yang menerima take over itu sudah memberikan plafon kredit ke saya. Nah, atau bisa jadi gini, saya ini diingat-ingat ya SKMHT ada 1 bulan, 3 bulan dan tidak dibatasi sama waktu. Saya share screen lagi. Nah, misalnya gini, PPAT, ya kalian tahu PPAT nggak sih? PPAT itu apa sih? Saya ngomong PPAT ini nggak tahu PPAT. Apa PPAT? Kalian tahu nggak? Apa PPAT? Pejabat, pejabat apa? Pembuat akta tanah, Pak. Nah, pejabat pembuat akta tanah ya. PPAT di dalam eh, ketentuan PP 3798 yang sudah diubah dengan PP
24 tahun 2016 itu disebutkan bahwa wilayah kerjanya itu terbatas kabupaten atau kota. Tidak seperti notaris. Kalau notaris itu wilayah kerjanya satu Indonesia Merdeka ini, itu notaris. Tapi kalau PPAT itu terbatas kabupaten atau kota. Misalnya nih, mana? Di Jawa Timur ini yang ada kabupaten kotanya apa? Malang. Nah, Kabupaten Malang ada kota Malang. Nah, misalnya saya membuka PPAT di Kabupaten Malang, maka saya tidak bisa membuatkan akte-akte yang berkaitan dengan tanah di luar Kabupaten Malang, termasuk APHT. Nah, bagaimana caranya? Misalnya gini, saya kasih contoh. Si A ini domisilinya di Kabupaten Malang, mengajukan kredit ke Bank BCA cabang di Malang itu, cabang Lawang misalnya. Nah, dia bikin perjanjian kredit. Tanahnya di mana? Objek hak tanggungannya di mana misalnya? Atau objek jaminannya di mana? Oh, saya nggak punya tanah di Kabupaten Malang, tapi saya punya tanah di Kabupaten Sidoarjo. Jadi saya punya HGB, tapi di Sidoarjo. Nah, si PPAT-nya atau notarisnya itu tidak dapat membuatkan APHT secara langsung. Karena PPAT ini, saya nggak ngomong notaris, PPAT aja. PPAT ini, PPAT ini berkedudukan di Kabupaten Malang. Nah, apakah dengan demikian karena tanahnya itu di Kabupaten Sidoarjo, lalu si A ini harus ke Sidoarjo, gitu ya? Iya kalau di Sidoarjo lah. Kalau tanahnya ada di Jakarta, apa harus ke Jakarta saya buat menjaminkan tanah saya? Nah, maka dari itu ada jembatannya, yaitu dibuatkan SKMHT. Karena ini tanahnya itu sudah ada sertifikatnya, HGB kan berarti sudah didaftarkan kan tanahnya. Maka jangka waktu SKMHT-nya itu 1 bulan. Nah, PPAT Kabupaten Malang ini boleh membuatkan SKMHT yang jangka waktunya 1 bulan untuk menjamin objek yang ini, Kabupaten Sidoarjo. Nah, kemudian karena surat kuasa ya, berarti kuasanya adalah si A memberikan kuasa kepada BCA. Ya misalnya eh, bagian legalnya gitu ya, bagian legal Bank BCA cabang Lawang. BCA kan ada di mana-mana ya. Nah, setelah dibuatkan SKMHT ini tadi, biasanya Bank BCA Lawang sudah boleh memberikan plafon kreditnya. Ya, kreditnya berapa dikasih gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? SKMHT ini oleh Bank BCA itu dicari rekanan PPAT di mana tanahnya itu berada. Misalnya ada PPAT X berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bank BCA Lawang itu menghubungi PPAT di Kabupaten Sidoarjo. Ini loh, sertifikatnya ada di Kabupaten Sidoarjo, sudah diikat perjanjian kreditnya. Nah, nanti SKMHT-nya itu kan diubah menjadi APHT nih. Yang tanda tangan di APHT itu adalah pejabat ini yang di Lawang
untuk memberikan kepada kebalik BCA Lawang yang di sini adalah BCA Kabupaten Sidoarjo. Nah, dibuatlah akte pemberian hak tanggungan. Didaftarkan kemana? Di kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Nah, barulah di sini lahir hak tanggungan. Gitu. Sampai sini paham alurnya? Kapan APHT, kapan SKMHT? Karena SKMHT dibuat itu harus dituangkan dalam bentuk APHT. Tidak boleh dibiarkan menjadi SKMHT. Kalau ternyata 1 bulan sudah habis, ya harus manggil lagi si debitur untuk tanda tangan SKMHT yang baru. Karena SKMHT itu tidak dapat diperpanjang, tidak dapat dibatalkan. Nah, kalau ternyata yang dijaminkan itu adalah tanah-tanah yang belum dilakukan pendaftaran tanah, saya kasih contoh tadi misalnya petok, giri, pipil ya, eh, yang belum pernah dilakukan pendaftaran tanah, maka SKMHT yang tadi 1 bulan itu boleh menjadi 3 bulan. Karena proses pendaftaran tanah itu kan agak lama ya memang ya. Jadi 3 bulan, kalau 3 bulan nggak selesai, boleh dibuat lagi SKMHT 3 bulan lagi. Terus sampai itu apa namanya SKMHT-nya berubah menjadi APHT. Jadi diubah dulu petoknya menjadi atas tanah baru diikat dengan APHT. Gitu. Sampai sini paham atau bingung? Pak, izin bertanya. Iya, monggo Mbak Sarah. Berarti dalam SKMHT ini bentuknya adalah APHT atau SKMHT ini dibuat untuk membuat APHT selanjutnya, Pak? Iya, SKMHT ini kan surat kuasa. Surat kuasa untuk apa? Membebankan hak tanggungan. Bagaimana caranya membebankan hak tanggungan? Itu dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan. Jadi goalnya nanti itu tetap dibuat APHT. Dasarnya adalah SKMHT. APHT ini kalau sudah didaftarkan keluar sertifikat hak tanggungan. Nah, ini baru mengubah kedudukan kreditor konkuren menjadi preferen. Kalau SKMHT tidak mengubah status apapun, si kreditor tetap menjadi kreditor konkuren saja. Gitu. Jadi harus diubah atau ditingkatkan menjadi APHT. Kalau tidak ya rugi di kreditornya nanti. Tidak memberikan kedudukan yang didahulukan atau diistimewakan tadi. Satu lagi Mbak Sarah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada yang lain? Yang lain? Yang sering itu biasanya kalau saya selama dulu kerja di notaris itu eh, di luar wilayah provinsi kebanyakan. Jaminannya dari Semarang ya, ada di Jakarta gitu. Ya ngirim ngirim aja berkasnya kirim, nanti ditandatangin di sana. Sertifikat hak tanggungannya udah jadi, dari bank yang di Jakarta akan ngirim ke Surabaya, gitu. Tetap karena di sini kan BCA kan satu ya, maksudnya kalau saya bicara BCA ya, BCA kan ini perseroan terbatas Bank Sentral Asia TBK ya. Itu kan hitungnya satu, walaupun dia punya cabang di mana-mana kan hitungannya satu. Dan pejabatnya tiap kantor cabang kan juga berbeda-beda. Tapi pada umumnya memang APHT dan SKMHT itu ditandatangani oleh bagian legalnya. Legalnya siapa ya situ yang tanda tangan. Oke, oke. Saya lanjutkan ya. Hmm, Nah, hak tanggungan itu dapat dialihkan ya. Ini mungkin di hukum perikatan sudah pernah kalian dapatkan ya.
sesi, ada yang tahu sesi nggak? Sesi subrogasi inovasi biasanya. Sudah ngambil hukum perikatan belum? Belum. Sesi itu misalnya gini, saya punya hak tanggungan. Hak tanggungan itu bernilai ekonomis. Seharusnya hak tanggungan ini berakhir pada jangan Desember. Februari tahun 2023. Tapi karena saya butuh uang, hak tagih saya terhadap hak tanggungan ini itu dijual kepada kreditor yang lain. Itu dijualnya secara sesi namanya di pasal berapa itu? 613 BW. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu dimungkinkan hak tanggungan itu dapat dipindah tangankan antar kreditor ya, bisa sesi, subrogasi, atau karena warisan. Jadi karena peristiwa kematian tidak menghapuskan hak tanggungannya, tapi dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Nah, ini juga sama seperti di dalam ketentuan umum eh, lembaga jaminan yang lainnya bahwa kalau si debiturnya uang prestasi itu apa namanya bendanya dimiliki oleh kreditor itu batal demi hukum. Walaupun diperjanjikan ini batal demi hukum karena benda jaminan itu tujuannya bukan untuk memindahkan tapi hanya mengagungkan. Kalau si debiturnya investasi harus dijual lelang, tapi di dalam hak tanggungan ada dua eksekusi yang tadi saya singgung di awal ya bisa dijual lelang atau di bawah tangan dengan syarat nilai yang dijual itu di atas harga pasar untuk memperoleh harga tertinggi pasti. Ya, hapusnya tanggungan ya, karena hapusnya utang, karena perjanjian pokoknya hapus ya otomatis hak tanggungannya hapus ya. Tapi eh, hapusnya hak tanggungan itu tidak serta-merta hilang ya. Ada proses namanya roya. Roya hak tanggungan harus didaftarkan kembali. Istilahnya di masyarakat itu roya, roya hak tanggungan atau pencoretan hak tanggungan dengan didasarkan bukti lunas hak tanggungan. Kemudian, nah ini kayaknya sudah pertanyaan-pertanyaan. Untuk feedback kalian, karena materinya sudah selesai, bisa jawab nggak kalau semisal ujian, kapan lahirnya hak kebendaan dan hak tanggungan? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan sih lahirnya hak kebendaan? Kapan lahirnya hak kebendaan dalam hak tanggungan ini? Yang mau mencoba menjawab, kapan lahirnya hak kebendaan dalam hak tanggungan? Izin menjawab Pak. Ya, Saat apa namanya disepakatinya perjanjian asesor dan setelah terbitnya sertifikat hak tanggungan tersebut mungkin Pak. ya, kapan? Berarti kapan terbitnya sertifikat hak tanggungan? Apakah dengan di sepakatinya perjanjian asesor itu otomatis terbit sertifikat hak tanggungan kan harus ada proses lagi. Prosesnya namanya apa? Apa namanya? Pendaftaran hak Ya, tanggungan, Pak. harus pendaftaran hak tanggungannya. Hak APHT-nya didaftar baru terbit sertifikat hak tanggungan. Lahirnya hak tanggungan ini itu menjadi momen perubahan atau lahirnya hak kebendaan dan juga mengubah kreditor konkuren menjadi kreditor preferred. Coba lihat di pasal berapa? 13 ya. Pasal 13 ayat 5 kalau nggak salah di Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian yang kedua, dapatkah SKMHT ditarik atau dicabut oleh pemberi kuasa? Bisa nggak? Nggak jadi misalnya. Bisa nggak? Ada yang tahu? Bisa nggak SKMHT-nya ditarik atau dicabut? Yang tadi kan ada jangka waktunya, 1 bulan, 3 bulan, ada satu lagi semuanya. Tidak dibatasi jangka waktu. SKMHT itu di dalam ketentuan hak tanggungan itu ada
tidak dibatasi jangka waktu karena untuk memberikan fasilitas kepada UMKM kalau nggak salah dengan kredit kecil ya di bawah 50 juta. Nah, tapi pada umumnya SKMHD itu 1 bulan atau 3 bulan. Tapi SKMHD bisa dicabut nggak oleh pemberi kuasa? Nggak bisa ya. Itu coba lihat di pasal 15 ayat 2. Jadi SKMHD-nya itu tidak dapat dicabut. Ya, nunggu sampai batas SKMHD-nya itu berakhir. Kemudian dapatkah hak-hak lama dibebani dengan hak tanggungan? Nah, kalau jawab ini sebenarnya agak panjang gitu. Sebenarnya bisa gitu ya. Yang tadi saya sebutkan SKMHT sampai 3 bulan itu, tapi kalian bisa larinya ke dalam PP 2497 di dalam pasal 44 maupun di pasal 24 gitu ya. Bisa, tapi dengan diikuti pendaftaran tanah pastinya. Dan apakah tamu dapat dibebani lebih dari satu hak atas tanah? Ini saya lupa memberikan ya. Jadi pembuatan APHT itu tidak harus satu objek satu hak tanggungan, tapi beberapa tanah dijadikan satu itu boleh. Biasanya untuk lebih menghemat biaya PPAT-nya. Tapi untuk PNBP-nya atau penerimaan negara bukan pajaknya itu terhitung satu objek satu gitu ya. Coba nanti kalian lihat di dalam Peraturan Menteri Agraria terkait dengan PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi biar tahu, oh kalau satu objek itu berapa, kalau lebih dari satu objek itu berapa, gitu ya. Tapi prinsipnya boleh. Itu untuk menghemat biaya. Terus, nah udah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk materi hak tanggungan, saya kasih tugas ya. Itu ya saya tugas yang dulu sebenarnya. Cari belangko APHT dan SKMHT. Jadi itu sebenarnya ada peraturan dari Menteri Agraria, tinggal di-download saja karena belangko ya, itu ada belangko-belangkonya, biar kalian memudahkan nanti apa yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, bagaimana cara membuat APHT. Mungkin di antara 12 orang ini ada yang mau jadi notaris PPAT, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi saya yakin mungkin ada gitu ya, di antara kalian yang akan menjadi notaris PPAT agar nanti lebih memudahkan kalian gitu ya untuk berpraktek itu tinggal download aja. Oke, ada yang masih mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, minggu depan saya akan menjelaskan terkait dengan jaminan fidusia. Ya kayaknya masih saya kok jadwalnya 2 kali, setelah itu baru ganti dosen ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya.